Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu perancangan filter bandpass analog pasif. Anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Zahran Farel Reveliano dengan NIM 1010123001114. Dan yang kedua ada Muhammad Faiz Ilmansyah dengan NIM 1010112002001. Yang ketiga ada Fauzan Ridwan Falevi dengan NIM 1010123301801. Yang keempat ada Erliandi Anugrah Pratama dengan NIM 1010113302999. Latar belakang dari tugas besar kami ini yaitu filter merupakan komponen penting dalam sistem telekomunikasi untuk melewatkan sinyal pada frekuensi yang diinginkan dan meredam sinyal di luar pita kerja. Pada tugas ini, dirancang sebuah filter bandpass analog pasif yang bekerja pada rentang frekuensi 10,6 sampai dengan 10,8 MHz, menggunakan karakteristik Chebyshev dengan ripple 0,1 dB agar memiliki selektivitas yang tinggi. Kemudian rancangan ini divalidasi melalui simulasi LT-Spice untuk memastikan filter memenuhi spesifikasi bandwidth, ripple, dan redaman yang telah ditentukan. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari tugas besar kami, rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan order filter Chebyshev sesuai spesifikasi bandwidth, redaman, dan ripple. Lalu bagaimana merancang low pass prototype berdasarkan karakteristik filter Chebyshev. Yang ketiga, bagaimana mentransformasikan low pass prototype menjadi band pass filter pada rentang frekuensi 0,6 sampai frekuensi 10,6 sampai dengan 10,8 MHz. Lalu yang keempat, bagaimana menentukan frekuensi tengah serta menghitung nilai komponen indikator dan kapasitor. Yang kelima, bagaimana menganalisis respon frekuensi dan respon waktu menggunakan simulasi LT-Spice. Lalu yang terakhir, apakah hasil simulasi telah memenuhi spesifikasi bandwidth, ripple, passband, dan redaman yang telah ditentukan. Tujuannya, menentukan order filter Chebyshev sesuai spesifikasi bandwidth, redaman, dan ripple, lalu merancang low pass prototype berdasarkan karakteristik filter Chebyshev. Yang ketiga, melakukan transformasi low pass prototype menjadi band pass filter pada rentang frekuensi 10,6 sampai dengan 10,8 MHz. Lalu yang keempat, menentukan frekuensi tengah serta menghitung nilai komponen indikator dan kapasitor. Yang kelima, menganalisis respon frekuensi dan respon waktu melalui simulasi LT-Spice. Yang terakhir, memverifikasi bahwa hasil simulasi memenuhi spesifikasi bandwidth dan ripple, passband, dan redaman. Selanjutnya, filter analog pasif. Filter analog pasif adalah rangkaian elektronika yang berfungsi melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam frekuensi yang tidak diinginkan menggunakan komponen pasif seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Dibandingkan filter aktif, filter pasif memiliki noise rendah, stabil, tidak memerlukan satu daya, serta mampu bekerja pada frekuensi tinggi, megahertz sampai gigahertz, sehingga banyak digunakan pada sistem komunikasi radio atau RF dan telekomunikasi. Band pass filter yaitu melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu dan meredam sinyal di luar rentang tersebut. Parameter utama band pass filter tersendiri yaitu pertama, frekuensi bawah, lower cut off frekuensi. Yang kedua, frekuensi atas, upper cut off frekuensi. Yang ketiga, frekuensi tengah, center frekuensi. Yang keempat ada bandwidth. Yang kelima, ripple passband. Dan yang terakhir ada stop band, attenuation. Pada perancangan ini digunakan frekuensi kerjanya 10,6 sampai 10,8 MHz
Untuk bandwidth-nya sendiri 2200 kHz, ripple-nya 0,1 dB, dan redamannya 24 dB. Filter Chebyshev. Filter Chebyshev memiliki ripple pada daerah passband, memiliki roll-off lebih tajam dibandingkan Butterworth, mampu memberikan selektivitas filter yang tinggi. Sangat sesuai untuk aplikasi komunikasi RF yang membutuhkan transisi frekuensi yang tajam. Prototype low pass Chebyshev, yaitu perancangan filter diawali dengan prototype low pass yang telah dinormalisasi. Nilai komponen prototype diperoleh dari koefisien G berdasarkan ripple dan order filter. Koefisien tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan komponen aktual setelah proses scaling dan transformasi menjadi bandpass filter. Low pass ke bandpass. Mengubah prototype low pass menjadi bandpass filter, induktor prototype menjadi resonator seri, kapasitor prototype menjadi resonator paralel, menghasilkan konfigurasi ladder filter sesuai frekuensi kerja yang diinginkan. Parameter filter sendiri yaitu pertama frekuensi tengah, yaitu frekuensi resonansi filternya, bandwidth yaitu selisih antara frekuensi atas dan frekuensi bawah, ripple passband yaitu variasi amplitudo maksimum pada passband, attenuation yaitu besar redaman pada stopband, insertion loss yaitu rugi-rugi daya saat sinyal melewati filter. Perancangan LT-Spice yaitu digunakan untuk memverifikasi hasil perancangan melalui AC analisis, transient analisis, pengukuran bandwidth, analisis respon magnitudo, analisis respon fase, verifikasi karakteristik filter. Untuk spesifikasi filternya kita menggunakan bandpass. Untuk karakteristiknya itu Chebyshev, ripple passbandnya 0,1 dB, frekuensi bawahnya 10,6 MHz, frekuensi atas 10,8 MHz, bandwidth pada saat di minus 3 desibel itu 200 kHz, bandwidth saat 24 desibel itu 500 kHz, impedansi sumbernya 100 ohm, impedansi bebannya 50 ohm. Selanjutnya tahapan dan perhitungan. Nah, tahapan perancangan itu yang pertama kita menentukan frekuensi tengahnya dulu. Yang kedua menghitung bandwidth dan FBW. Yang ketiga menentukan order filter. Yang keempat menentukan prototype Chebyshev. Yang kelima baru kita mentransformasi filter tersebut menjadi bandpass filter. Yang keenam kemudian menghitung nilai komponen. Yang ketujuh implementasi di LT-Spice. Dan yang kedelapan simulasi AC dan transient. Nah, dari hasil perhitungan kita mendapatkan frekuensi tengah di 10,7 MHz. Bandwidth kita mendapatkan di 2200 kHz. Dan fractional bandwidth dihitung sebagai dasar transformasi. Nah, order filter yang diperoleh berdasarkan perhitungan kami itu ya adalah kita dapat di order 4. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari implementasi rangkaian kami di LT-Spice. Nah, jadi kita tuh menggunakan konfigurasi ladder filter. Nah, implementasi kita ini berdasarkan hasil dari transformasi dari filter Chebyshev. Kemudian kita mengsimulasi di domain waktu dan juga domain frekuensi. Bisa dilihat kalau di rangkaian simulasi LT-Spice kita ini, kami menggunakan .ac DEC 5000 8 MB terus 13 MB, di mana si simulasinya ini bakal menghasilkan grafik gain terhadap frekuensi dari 8 MHz sampai 13 MHz dengan 5000 titik per dekade, sehingga perubahan kecil pada respons frekuensi dapat terlihat dengan jelas. Nah, kemudian kita juga menggunakan dua resistor di sini, yaitu RS dan RL, di mana RS sendiri bernilai 100 dan RL bernilai 50. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai C1, C2 dan C3 itu di C1 itu 2,7 picofarad, C2 itu 9N, di C3 itu 2,7 pico, sama seperti C1. Nah, kemudian kita juga mendapatkan hasil yaitu L1, L2, L3, di mana L1 ini bernilai 88,5 mikro, kemudian L3 juga sama, L2-nya ini kita dapat di 26,2 N. Oke, lanjut.
Nah, hasil simulasi dan analisis. Nah, setelah kita berhasil mensimulasi dari filter yang telah dibuat tadi, kita mendapatkan hasil, yaitu frekuensi kerja kita itu di sekitar 10,7 MHz. Nah, bandwidth hasil simulasi, bandwidth 3 dB, hasil simulasi itu kita berada di 199,7 Hz, 5,7 kHz, di mana itu tuh mendekati banget dengan spesifikasi filter kita di awal tadi. Nah, bandwidth 24 dB juga kita tuh berhasil mendekati di 500 kHz. Nah, respon magnitudonya sesuai dengan karakteristik bandpass filter, respon pasanya berubah terhadap frekuensi. Nah, sinyal keluarannya tetap sinusoidal pada frekuensi kerja. Perbedaan kecil berasal dari pembulatan nilai komponen LT-Spice. Nah, ini adalah analisis dari bandwidth 3 dB kami, bisa dilihat di sini. Kalau frekuensi bawah yang kita gunakan itu di 10,237 MHz dan frekuensi atas kita di 10,437, dari mana bandwidthnya itu menghasilkan 199,7 kHz, di mana itu nilainya sudah hampir sangat mendekati untuk ke spesifikasi. Kenapa bisa nggak pas di 200 kHz itu mungkin karena ada pembulatan dari kami. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini analisis bandwidth di 24 dB. Nah, jadi hasil pengukurannya itu menunjukkan bahwa bandwidth pada redaman 24 dB berada pada kisaran 500 kHz. Hal ini menunjukkan, nah ini kita dapatnya di 506. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwa karakteristik transisi filter telah sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis frekuensi tengah. Yang mana frekuensi tengah hasil simulasi diperoleh dari rata-rata geometrik dot frekuensi batas, yang mana dihasilkan 10,3366 MHz. Nilai tersebut berada di sekitar frekuensi kerja filter sehingga menunjukkan bahwa resonansi rangkaian telah terbentuk sesuai hasil transformasi low pass ke band pass. Perbedaan kecil terhadap nilai teoritis dapat disebabkan oleh pembulatan nilai komponen induktor dan kapasitor yang tersedia pada LT-Spice. Selanjutnya, analisis respon waktu atau transient analysis. Berdasarkan hasil simulasi di atas, itu terlihat bahwa sinyal keluarannya tetap berbentuk sinusoidal, yang mana amplitudenya juga telah dipengaruhi oleh karakteristik filter. Hal tersebut menunjukkan bahwa filter hanya melewatkan komponen frekuensi yang berada pada daerah passband dan meredam komponen di luar rentang frekuensi tersebut. Selanjutnya, perbandingan hasil dengan spesifikasinya. Yang pertama, parameter jenis filternya bandpass, hasil simulasi tetap bandpass, keterangannya sesuai. Parameter filter, spesifikasi 0,1 dB, hasil simulasi mendekati, keterangannya sesuai. Selanjutnya di frekuensi tengah, dengan 10,7 MHz, hasil simulasinya mendekati 10,7 MHz, keterangannya sesuai. Parameter selanjutnya bandwidth di 3 dB, spesifikasinya 200 kHz, yang mana hasil simulasinya di 199,7 kHz, yang mana keterangannya sesuai. Dan di bandwidth 24 dB, spesifikasinya 500 kHz, dan hasil simulasinya mendekati 500 kHz dengan keterangan sesuai. Yang mana impedasi sumbernya di spesifikasi 100 ohm, hasil simulasi 100 ohm, yaitu sesuai, dan juga impedasi beban 50 ohm, hasil simulasi 50 ohm, hasilnya juga sesuai. Next. Terakhir kesimpulan, filter bandpass Chebyshev berhasil dirancang menggunakan LT-Spice. Yang kedua, frekuensi tengah berada di sekitar 10,7 MHz. Yang ketiga, bandwidth 199,7 kHz sangat mendekati spesifikasi 200 kHz. Yang keempat, bandwidth di 24 dB memenuhi target yaitu di 500 kHz. Dan terakhir, simulasi menunjukkan filter bekerja sesuai teori dan memenuhi spesifikasi perancangan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.